Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang minat. Nah, bagaimana sih yang disebut dengan minat? Jadi, minat ini ialah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas suasana tanpa ada yang menyuruh. Nah, minat pada dasarnya ialah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Nah, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Jadi, secara sederhana, minat ini berarti kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar seseorang terhadap suatu hal. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri minat. Yang pertama, minat itu tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Maksudnya, minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental. Nah, pada waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan dicapai, minat menjadi lebih stabil. Anak yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat daripada teman sebayanya. Nah, anak yang lambat matang akan menghadapi masalah sosial karena minat mereka minat anak, sedangkan minat teman sebayanya minat remaja. Nah, yang kedua, minat bergantung pada kesiapan belajar. Maksudnya, anak-anak tidak dapat mempunyai minat sebelum mereka siap secara fisik dan mental. Nah, sebagai contoh, misalnya mereka tidak dapat mempunyai minat yang sungguh-sungguh untuk permainan sepak bola misalnya, sampai mereka memiliki kekuatan dan koordinasi otot yang diperlukan untuk permainan tersebut. Nah, yang ketiga, minat itu bergantung pada kesempatan belajar. Maksudnya, kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan minat, bahkan anak-anak maupun dewasa yang menjadi bagian dari lingkungan anak. Karena lingkungan anak kecil sebagian besar terbatas pada rumah, minat mereka tumbuh dari rumah. Nah, dengan bertambahnya luasnya lingkungan sosial, mereka menjadi tertarik pada minat orang di luar rumah yang mulai mereka kenal. Nah, yang keempat, perkembangan minat itu terbatas. Maksudnya, ketidakmampuan fisik dan mental serta pengalaman yang terbatas membatasi minat anak. Anak yang cacat fisik misalnya tidak mungkin mempunyai minat yang sama pada olahraga seperti teman sebaya yang perkembangan fisiknya normal. Nah, yang kelima, minat itu dipengaruhi oleh pengaruh budaya. Maksudnya, anak-anak mendapat kesempatan dari orang tua, guru, dan orang lain untuk belajar mengenai apa saja yang oleh kelompok budaya yang mereka dianggap minat yang sesuai untuk mereka. Dan mereka tidak diberi kesempatan untuk menekuni minat yang dianggap tidak sesuai bagi mereka oleh kelompok budaya mereka. Nah, yang keenam, minat berbobot emosional. Nah, bobot emosional aspek efektif dan dari minat menentukan kekuatannya. Nah, bobot emosional yang tidak menyenangkan akan melemahkan minat dan bobot emosional yang menyenangkan akan memperkuat minat. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, minat itu egosentrik. Maksudnya, sepanjang masa kanak-kanak, minat itu egosentris. Misalnya, minat anak laki-laki pada matematika sering berlandaskan keyakinan bahwa kepandaian di bidang matematika di sekolah akan merupakan langkah penting menuju kedudukan yang menguntungkan dan bergengsi di dunia usaha. Nah, selanjutnya ada juga ciri-ciri minat berdasarkan timbulnya dan berdasarkan arahnya. Nah, berdasarkan timbulnya, minat ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Antara lain, yang pertama minat primitif, ialah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak dan nyaman, dan kebebasan beraktivitas. Nah, yang kedua yaitu minat kultural atau sosial, ialah minat yang timbulnya karena proses belajar. Minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. Misalnya, minat belajar individu punya pengalaman bahwa masyarakat atau lingkungan itu akan lebih menghargai orang-orang terpelajar dan berpendidikan tinggi. Sehingga hal ini akan menimbulkan minat individu untuk belajar dan berprestasi agar mendapat penghargaan dari lingkungan. Nah, hal ini mempunyai arti yang sangat penting bagi harga dirinya.
Nah, sedangkan berdasarkan arahnya, minat itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Antara lain, yang pertama minat intrinsik, ialah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Ini merupakan minat yang lebih mendasar atau minat asli. Misalnya, seseorang belajar memang pada ilmu pengetahuan atau karena memang senang membaca, bukan karena ingin mendapat pujian atau penghargaan. Nah, yang kedua itu minat ekstrinsik, ialah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut. Nah, apabila tujuannya sudah tercapai, ada kemungkinan minat tersebut hilang. Misalnya, seseorang yang belajar karena tujuannya yaitu menjadi juara kelas atau lulus ujian. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama ada faktor internal. Nah, adapun faktor yang tergolong dalam faktor internal itu ialah yang pertama motif. Nah, motif ini ialah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuannya. Nah, yang kedua ada sikap. Nah, sikap ini ialah adanya kecenderungan dalam subjek untuk menerima, menolak suatu objek yang berharga baik atau tidak baik. Yang ketiga ada permainan. Ialah merupakan suatu permasalahan tenaga psikis yang tertuju pada suatu subjek semakin intensif perhatiannya. Yang keempat ada pengalaman. Nah, pengalaman ini ialah suatu proses pengenalan lingkungan fisik yang nyata, baik dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya dengan menggunakan organ-organ indera. Yang kelima ada tanggapan. Iya, tanggapan ini ialah banyaknya yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan. Nah, kalau kita lihat secara jeli, maka akan tampak suatu perbedaan antara pengamatan dan tanggapan. Meskipun keduanya merupakan gejala yang saling berkaitan. Karena tanggapan itu sebenarnya kesan yang tinggal setelah individu mengamati objek. Nah, tanggapan itu terjadi setelah adanya pengamatan. Maka semakin jelas individu mengamati suatu objek, maka akan semakin positif tanggapannya. Yang keenam ada persepsi. Nah, persepsi ini merupakan proses untuk mengingat atau mengidentifikasikan sesuatu. Nah, biasanya dipakai dalam persepsi rasa. Bila benda yang kita ingat atau yang kita identifikasikan adalah objek yang mempengaruhi oleh persepsi, karena ini merupakan tanggapan secara langsung terhadap suatu objek atau rangsangannya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, adapun faktor yang tergolong dalam faktor eksternal ini yaitu yang pertama lingkungan fisik, yaitu berupa alat misalnya keadaan tanah. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat di mana lingkungan ini adanya interaksi individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, keadaan masyarakat akan memberi pengaruh tertentu kepada individu tersebut. Yang ketiga yaitu dorongan dari dalam individu, yaitu dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat individu untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu motif sosial. Nah, motif sosial ini dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Misalnya, minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan. Itu timbul karena ia ingin mendapat penghargaan dari masyarakat. Karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan cukup luas atau orang pintar itu mendapat kedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat. Nah, yang kelima yaitu faktor emosional. Nah, minat ini mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Nah, bila seseorang mendapat kesuksesan pada aktivitas, akan menimbulkan perasaan senang terhadap dirinya. Nah, hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut. Sebaliknya,
suatu kegagalan akan menghilangkan minat seseorang terhadap hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat ini merupakan suatu kecenderungan yang menetap dalam hati untuk selalu mengingat sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara terus-menerus tanpa merasa terbebani untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan disertai perasaan senang. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.